Salam sejahtera. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian? Kiranya setiap kita terus berada dalam pemeliharaan Allah dan terus setia kepadanya di dalam menghidupi kebenaran firman dan senantiasa hidup menjaga kesucian seperti yang dikehendaki olehnya. Sebab inilah yang menjadi perbedaan antara kehidupan anak-anak Allah dan bukan anak-anak Allah. Rasul Yohanes di dalam suratnya yang pertama di pasal yang ketiga ayat yang ke-10 lebih tegas lagi menggunakan istilah anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Mengapa ada pembedaan? Pasti karena ada perbedaan. Rasul Yohanes mengajarkan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 9 sampai dengan yang 10, demikianlah firman Tuhan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah, dan inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak Allah memiliki gaya hidupnya sendiri, yaitu hidup di dalam kebenaran dan tidak berbuat dosa. Bruce DeMaret di dalam bukunya The Cross and Salvation menuliskan, kondisi spiritual pra-Kristen adalah kuburan. Solusi dangkal tidak dapat memperbaiki masalah seperti itu. Satu-satunya harapan terletak pada solusi spiritual yang radikal. Apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang pernah dilahirbarukan adalah transformasi supernatural kehidupan mereka dengan kekuatan Allah. Transformasi ini, Alkitab menyebutnya sebagai regenerasi atau kelahiran baru. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejak kejatuhan manusia dalam dosa, manusia telah mengalami kematian rohani. Maka tidak ada lagi kemampuan untuk hidup berkenan di hadapan Allah dan hidup manusia terbelenggu oleh dosa. Namun seperti kata Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-10, nanti Bapak Ibu saudara-saudari bisa membacanya. Ketika kasih Allah dinyatakan melalui Kristus kepada kita, maka kita mengalami kelahiran baru dalam kehidupan yang baru bersama Kristus dan di dalam Kristus. Dan benih ilahi ada di dalam kehidupan kita. Benih ilahi inilah yang memberikan kesanggupan untuk kita dapat hidup di dalam kebenaran dan tidak lagi hidup di dalam belenggu dosa. Menjadi anak-anak Allah artinya lahir baru, yaitu dosa dihapuskan, kemudian kita dibangkitkan dari kematian rohani dan menjadi ciptaan yang baru sebagai anak-anak Allah. Hal yang perlu kita lakukan sekarang adalah, maukah kita menghidupi kehidupan baru itu dengan memilih untuk hidup di dalam kebenaran dan tidak lagi hidup di dalam dosa? Hal yang perlu kita renungkan adalah, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Masihkah kita hidup terbelenggu oleh dosa? Atau kita sudah hidup di dalam kemerdekaan untuk berbuat kebenaran Allah? Masihkah kita menikmati hidup di dalam dosa? Atau kita menikmati hidup di dalam kebenaran Allah? Rasul Yohanes mengajarkan bagaimana anak-anak Allah yang telah dilahirkan dari Allah akan terus berusaha menyucikan diri seperti Dia adalah suci. Ini artinya adalah sebuah proses yang tidak terjadi secara instan dan langsung terjadi, namun terus-menerus diusahakan. Mungkin kita akan bertemu dengan kegagalan, namun bukan berarti kita harus menyerah atau merasa bukan sebagai anak-anak Allah yang belum dilahirbarukan. Bisa terjadi kegagalan yang kita temui adalah sebuah proses yang memang harus kita jalani. Dan saat itulah kita sedang berada dalam sebuah proses menuju kepada sebuah komitmen radikal untuk tidak lagi hidup dalam belenggu dosa. Ingat sekali lagi, tidak terjadi secara instan, tetapi harus diusahakan secara terus-menerus. Anak-anak Allah tidak akan terus-menerus berbuat dosa, namun berpaling menuju kebenaran dan mengalami perubahan semakin serupa dengan Kristus. Meskipun berat dan susah, tetap berjuanglah untuk memilih hidup benar. Meskipun ada celah, jangan pilih untuk berbuat dosa. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Demikianlah kita sebagai anak-anak Allah seharusnya memiliki sebuah
karakter, dan keserupaan dengan Kristus. Hiduplah menyenangkan Bapa kita di surga dengan bersandar dalam pimpinan Roh Kudus. Dan menjadikan kehidupan kita sebagai persembahan dan penyembahan yang berkenan bagi Allah. Sebagai seorang pelajar, belajarlah dengan cara yang benar, dalam proses yang benar, untuk tujuan yang benar. Sebagai seorang pekerja atau pengusaha, bekerjalah dengan usaha yang benar, cara yang benar sesuai firman Allah, dan tujuan yang benar, yaitu memuliakan nama Allah. Sebagai apapun Anda, jadilah pribadi yang berpikir, berkata, dan bertindak di dalam kebenaran. Meskipun Anda melakukannya sendiri, dan ketika Anda sedang sendiri. Kiranya Roh Kudus menopang setiap kita untuk melakukan kebenaran di dalam sepanjang kehidupan kita. Mari hidup benar dan tinggalkan dosa. Tuhan Yesus memberkati.